Selamat datang di kanal Tilek Sejarah. Pernahkah Anda mendengar bahwa sejarah yang kita kenal bisa saja telah dibelokkan? Salah satu misteri terbesar dalam sejarah Nusantara adalah Borobudur. Selama ini kita diajarkan bahwa Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Namun ada beberapa teori yang menyatakan bahwa mungkin Borobudur bukanlah candi Buddha seperti yang kita kira. Apakah ada kebenaran di balik klaim ini? Siapa yang membangun Borobudur? Dan mengapa sejarahnya bisa jadi telah diselewengkan oleh penjajah? Mari kita telusuri lebih dalam sejarah yang penuh misteri ini. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, pada masa dinasti Shailendra yang memerintah Jawa Tengah. Struktur raksasa ini terdiri dari 9 tingkat yang penuh dengan relief yang menggambarkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Tidak diragukan lagi bahwa simbolisme yang terdapat dalam struktur Borobudur memiliki kemiripan dengan ajaran Buddha Mahayana. Candi Borobudur, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, adalah salah satu candi Buddha terbesar dan paling indah di dunia. Dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh dinasti Shailendra, candi ini menjadi salah satu peninggalan budaya yang paling penting di Indonesia. Konon, pembangunan Candi Borobudur dimulai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Diperkirakan pembangunan Candi Borobudur berlangsung selama sekitar 75 tahun dan selesai pada awal abad ke-10 Masehi. Arsitektur Candi Borobudur sangat mengesankan dengan struktur berbentuk stupa yang terdiri dari 3 tingkat yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Menurut sejarawan lokal asli bangsa Indonesia, Santo Sabapiliang, yang telah banyak meneliti situs sejarah di Nusantara ini berkesimpulan bahwa situs sejarah Borobudur tidak berdasar pada ajaran Buddhis. Patung orang dengan posisi duduk bersila juga relief dinding di sekeliling situs Borobudur bukan biografi E.M. Siddhartha Gautama. Para peziarah Tiongkok dari F.Ahien 399414M sampai I Ching 671-695M datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhis dari negaranya dan disebarkan ke Nusantara. Palembang bukanlah pusat Buddhis di masa lalu. Inilah sejarah yang harus diluruskan yang sebelumnya banyak berdasarkan peneliti sejauhan kolonial. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhis yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sang Hyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Hyang Widhi Tunggal. Atas dasar penjelasan ini, harus diteliti ulang mengapa negara memasukkan ajaran Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Ajaran Buddha ini mulai terpublikasi ketika Bhikkhu Ashin Jinarakita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di situs Borobudur pada 22 Mei 1953, sehingga mulai saat inilah dikenal Borobudur berdasar Mahayana sebagai Candi Borobudur. Di Nusantara, pada abad 4M sampai dengan 7M, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara, malah sebaliknya justru peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara ini adalah untuk belajar dan mencatat ajaran Dharmic original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara ini, apalagi jika dibilang bahwa Palembang adalah pusat ajaran Buddhis. Para peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran Dharmic original dari Nusantara dan dibawa ke negerinya masing-masing, tercatat adalah 1 F.Ahwan 337-422M. Catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh corean recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge yang dilihat F.Ahwan bangunan dengan patung. Di dalamnya di samping pohon besar adalah situs Mendut. Pada tahun 399414M, F.Ahwan dalam perjalanan di Svarnadvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai, adalah sungai Panai Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar, mengelilingi tope. Stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara telah didirikan. Pradaksina Prasawiya Tawaf di Muara Takus. 2 Sungyun 518521M mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Katrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225M dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. 3 pada tahun 602-664M Hie Unsang mencatat apa yang dilihatnya di Svarnadvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh Reja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. 4 Huining 664M, 667M melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian
di Nusantara ini bernama Svarg. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jnana Bhadra. Svarg, bukan Nirvana. Limat Ising atau Yijing, tahun 671-695 M. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685-695 M. Dia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, 2 bulan di Malayu untuk belajar Dharma. Leluhur bangsa di Nusantara ini terdahulu para Brahman, disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanis. Sebelum Veda dituliskan, mereka adalah kaum Saka. Para Aryan membawa ajarannya Dharmic original keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhis, Hinduis, dan Jainisme. Dharma adalah ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang di Nusantara ini. Disinilah sumber awal ajaran Dharmic original. Kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. 1. Dharmadasa 7000620 SM. 2. Dharmapala 670580 SM. 3. Sanjaya Blahaputa 600 an SM. 4. Sariputra 568484 SM. 5. Svarnadvipa Dharmakirti 610 SM, 520 SM. Ada 2 nama pada masa berbeda. 6. Kumarila Bhatta I 618540 SM. 7. Adi Sankara 569537 SM. 8. Sri Janayasa Dapuntahiam 671702 M. 9. Ershi Merkaya abad ke-9 M. Mereka adalah putra Nusantara pelopor Dharmic original yang landmarknya ada di Muotakui, yang kini terkenal dengan nama Muara Takus. Situs sejarah ini adalah pusat peradaban maju sebelum 78 Masehi. Nalanda Copper Palate ditemukan di Vihara I Nalanda di India. Tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Svarnadvipa. Universitas Nalanda di Bihar, India didirikan pada tahun 427 M, dibangun oleh dan atas prakarsa Shailendra Srivijaya dari Sumatera. Beliau membangun Nalanda demi kepentingan pengembangan ajaran yang pusatnya pendidikan itu ada di Nusantara. Di Universitas Nalanda di Bihar, India, tepatnya di situs kuil No 3 disebut dengan nama Stupa Sariputta. Panel relief terpahat di atas menara Sariputra adalah putra dari ibunya Ri. Karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra ayah Nyamhara. Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara. 12 kata Svarga, bukan Nirvana Nibbana. Dan kata yang lainnya adalah KSLDHRMBJN dan Mahecahya. Ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran Dharma original berawal dan berasal, kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu dibawa leluhur kita kaum Caka Saka Aki. VHWN Caka Pal kini terpublikasi bernama Borobudur. Terdapat ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos. Bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. Timbul pertanyaan penting. Kapankah dan siapakah misionaris pendakwah pengajar orang suci India ke Nusantara ini, sehingga situs-situs dan kerajaan pra-Islam di Nusantara sebut berasal dari ajaran Hindu Buddha? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak pernah ada, karena ini hanyalah labeling atau sebutan saja oleh peneliti kolonial yang memang punya tujuan tertentu, dan tentu saja ini merupakan pengkaburan sejarah besar bangsa Indonesia di Nusantara ini. Bahwa benar ajaran Hindu Buddha berasal dari India dan tidaklah benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar ajaran Hindu Buddha, sehingga tidaklah benar juga jika situs sejarah Borobudur itu sebuah candi Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran Dharmic original yang mendasari lahirnya ajaran Hindu, Buddha, dan Jaina di India sana. Namun, ada sejumlah teori alternatif yang menyatakan bahwa Borobudur mungkin bukan candi Buddha, atau setidaknya memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks. Beberapa sejarawan dan arkeolog independen meyakini bahwa 1. Borobudur sebagai kuil Hindu. Ada teori yang menyebutkan bahwa Borobudur pada awalnya adalah kuil Hindu sebelum akhirnya diubah menjadi candi Buddha. Argumen ini didasarkan pada beberapa kesamaan antara struktur Borobudur dan bentuk mandala Hindu yang digunakan dalam kuil-kuil besar di India. Selain itu, beberapa arca yang ditemukan di Borobudur tampaknya memiliki elemen Hindu. 2. Borobudur sebagai tempat pemurnian spiritual Nusantara. Beberapa penelitian menyatakan bahwa Borobudur lebih dari sekadar tempat ibadah Buddha. Borobudur mungkin adalah pusat pemurnian spiritual yang bersifat universal, menggabungkan berbagai kepercayaan Nusantara sebelum agama-agama besar masuk. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa di Nusantara sebelum kedatangan Hindu-Buddha, terdapat keyakinan asli yang sangat kuat terkait dengan alam dan spiritualitas leluhur. 3. Sejarah yang dibelokkan oleh penjajah saat Indonesia berada di bawah kolonialisme Belanda.
banyak peninggalan sejarah yang diinterpretasikan ulang oleh arkeolog asing. Dalam beberapa kasus, ada dugaan bahwa sejarah kita sengaja disederhanakan agar sesuai dengan narasi yang lebih mudah dikendalikan oleh penjajah. Bisa jadi, interpretasi Borobudur sebagai candi Buddha adalah bagian dari upaya Belanda untuk mengarahkan pemahaman sejarah Nusantara. 4. Kemiripan Borobudur dengan piramida dan struktur kuno lainnya. Para peneliti juga membandingkan Borobudur dengan piramida Mesir dan struktur kuno lainnya. Pola geometris dan keselarasan astronomis dari Borobudur menunjukkan bahwa bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah biasa, tetapi juga memiliki peran penting dalam perhitungan waktu dan kosmologi kuno. Jika benar, ini bisa mengubah cara kita memahami tujuan sebenarnya dari bangunan ini. Meskipun teori-teori ini belum sepenuhnya diterima dalam sejarah arus utama, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jika Borobudur memang bukan hanya sekadar candi Buddha, apa sebenarnya fungsi utamanya? Dan mengapa catatan sejarah tentang bangunan ini begitu minim? Seakan-akan ada bagian dari kisah ini yang hilang atau disembunyikan? Borobudur tetap menjadi salah satu keajaiban dunia yang penuh misteri. Apakah ia benar-benar candi Buddha? Atau apakah ia memiliki sejarah yang lebih kompleks yang telah dibelokkan oleh penjajah dan sejarah arus utama? Hingga saat ini, penelitian masih terus dilakukan, dan kita mungkin belum mengetahui kebenaran sepenuhnya. Yang jelas, Borobudur adalah simbol kejayaan peradaban Nusantara yang menunjukkan betapa maju dan kompleksnya leluhur kita dalam memahami spiritualitas, arsitektur, dan ilmu astronomi. Semoga generasi mendatang terus menggali dan mencari kebenaran tentang warisan nenek moyang kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang sejarah dan misteri Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.